Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Setiawati, NPM 246. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book Mata Pelajaran Bahasa Jawa pada materi Aksara Jawa untuk kelas 3 SD Negeri Pleret Lor tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita akan masuk ke bagian bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi pengembangan, dan yang terakhir spesifikasi produk yang diharapkan. Latar belakang pada penelitian saya, materi pembelajaran bahasa Jawa tidak kalah penting dengan materi pembelajaran yang lainnya untuk diajarkan kepada siswa sekolah dasar, karena siswa sekolah dasar perlu untuk mengenal serta bangga dengan budaya yang mereka miliki. Di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali suku dan memiliki ciri khas dari masing-masing daerah, di antaranya yaitu macam-macam bahasa yang dimiliki. Salah satunya adalah bahasa Jawa. Sesuai dengan surat keputusan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 64 tahun 2013, mata pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di sekolah atau madrasah. Pembelajaran bahasa Jawa diajarkan di sekolah dasar, yaitu bertujuan agar siswa dapat mendalami pengetahuan tentang materi bahasa Jawa serta dapat mengembangkan keterampilan yang ada pada siswa sekolah dasar, sehingga siswa merupakan penerus bangsa tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan bahasa daerah yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, guru kelas 3 di SD Negeri Pleret Lor mengalami kesulitan dalam membelajarkan materi pengenalan aksara Jawa di sekolah dasar karena keterbatasan media pendukung untuk mempermudah siswa memahami materi. Poin yang kedua, terbatasnya media yang mendukung proses pembelajaran bahasa Jawa untuk materi pengenalan aksara Jawa. Lalu yang poin ketiga, belum tersedianya media pembelajaran pop-up book sebagai media pembelajaran untuk memberikan materi pengenalan aksara Jawa di SD Negeri Pleret Lor. Sekarang kita masuk ke pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan tidak adanya media pendukung untuk proses pembelajaran pengenalan aksara Jawa kelas 3 di SD Negeri Pleret Lor. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara menghasilkan media pop-up book pada materi pengenalan aksara Jawa yang layak digunakan di kelas 3 SD Negeri Pleret Lor, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian yang saya ambil yaitu menghasilkan media pop-up book pada materi pengenalan aksara Jawa yang layak digunakan di kelas 3 SD Negeri Pleret Lor, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo. Manfaat dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang pengembangan media pop-up book sebagai media pembelajaran. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, yang pertama bagi sekolah, pop-up book tentang pengenalan aksara Jawa Hana Caraka yang dapat dijadikan alternatif media untuk mendukung pengembangan potensi siswa melalui kegiatan pembinaan kesiswaan. Bagi guru, pop-up book dijadikan alternatif media ketika guru menyampaikan materi yang berhubungan dengan aksara Jawa Hana Caraka. Kemudian bagi siswa, produk dari pengembangan dan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang aksara Jawa Hana Caraka. Kemudian, untuk asumsi pengembangan, yang pertama, media berbentuk pop-up book ini ialah media buatan tangan dan cetak yang ramah digunakan oleh siswa maupun guru. Lalu yang kedua, media pop-up book aksara Jawa ini mudah digunakan dalam pembelajaran bahasa Jawa di kelas 3. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan media pop-up book Hana Caraka ini bersama teman lain dalam satu permainan,
sehingga belajar kelompok akan terasa menyenangkan. Spesifikasi produk yang diharapkan dalam pembuatan buku pop-up book ini, yang pertama, pop-up book berukuran kertas A3 berwarna dengan orientasi landscape. Lalu materi yang disajikan dalam media pop-up book Hanacaraka ini cukup sederhana, yang memuat tentang aksara Jawa yang berjumlah 20 lengkap dengan pasangannya. Kemudian, jenis huruf yang digunakan pada media pop-up book Hanacaraka ini antara lain, ingat dengan ukuran 40 pt pada bagian subjudul dan jenis huruf warung kopi dengan ukuran huruf 24 pt pada bagian penjelasan materi. Yang selanjutnya, jenis huruf yang digunakan pada judul subbab modul panduan adalah crosscutters dengan ukuran 18 pt dan konten pada modul menggunakan jenis huruf warung kopi dengan ukuran huruf 18 pt. Lalu untuk warna yang digunakan pada pembuatan media pop-up book ini yaitu menggunakan warna-warna cerah seperti biru, pink, merah, kuning, dan ungu. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada kajian teori itu sendiri, yang kedua kajian penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat pertanyaan penelitian. Untuk kajian teori di sini saya mengambil 4 subbab, yaitu pengembangan media pembelajaran yang meliputi ada pengertian pengembangan media pembelajaran, lalu jenis media pembelajaran, kemudian juga ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar, yang di dalamnya ada sejarah aksara Jawa, kemudian ada aksara Legena itu sendiri. Yang ketiga, media pop-up book. Nah, di media pop-up book ini berisi tentang definisi dari media pop-up book itu sendiri, kemudian ada kelebihan dan kekurangan penggunaan media pop-up book, ada juga teknik pembuatan pop-up book, dan yang terakhir kriteria dalam pop-up book yang baik itu seperti apa. Yang poin keempat, itu ada karakteristik dari siswa sekolah dasar atau siswa kelas rendah, khususnya kelas 3. Untuk kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini, ada 2 penelitian yang terdahulu, yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Andrian Sandi Wicaksono pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengembangan media pop-up book, layanan bimbingan dan konseling pada materi organ reproduksi manusia dan pubertas pada laki-laki dan perempuan untuk siswa kelas 6 SD Negeri PPN Wates Kulon Progo. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu berjudul peningkatan keterampilan menulis aksara Jawa melalui modeling the way dengan media flashcard pada siswa kelas 4 SD Negeri Mangkangkulon 1 Semarang yang diteliti oleh Anastasia Wahyu Tiarasari pada tahun 2013. Sekarang kita masuk ke kerangka berpikir. Setelah peneliti melakukan observasi, ditemukan permasalahan pada pembelajaran bahasa Jawa di kelas 3 SD Negeri Pleret Lor. Siswa masih kesulitan untuk belajar mengenal aksara Jawa. Aktivitas siswa rendah dalam pembelajaran bahasa Jawa. Hal ini ditunjukkan oleh kurang adanya interaksi aktif antara guru dengan siswa. Siswa juga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa cenderung tidak peduli ketika guru menerangkan aksara Jawa. Di sini ada bagian kerangka berpikir. Untuk pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada bagaimana kelayakan media pop-up book pada materi aksara Jawa Hanacaraka yang layak untuk kelas 3 sekolah dasar dari muatan materi yang terdiri dari aspek ketepatan materi, penggunaan bahasa dan tulisan, dan kualitas informasi. Lalu yang kedua ada bagaimana kelayakan media pop-up book pada materi aksara Jawa Hanacaraka yang layak untuk kelas 3 sekolah dasar dari pengembangan media yang terdiri dari aspek fisik media, penggunaan gambar, penggunaan warna, penggunaan teks, komponen tunjang media, dan kualitas media pop-up book. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kelayakan media pop-up book pada materi aksara Jawa Hanacaraka yang layak berdasarkan respon dari peserta didik kelas 3 SD Negeri Pleret Lor. Bab 3 adalah metode penelitian.
Ada 4 subbab. Yang pertama ada metode pengembangan, prosedur pengembangan, desain uji coba produk, subjek uji coba, teknik dan pengumpulan data. Yang terakhir ada teknik analisis data. Kemudian kita masuk ke metode pengembangan. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis pengembangan atau research and development atau yang kita singkat sebagai R&D sesuai dengan pendapat dari Tyagarajan dengan model 4D. Model 4D yang disampaikan oleh Tyagarajan antara lain yaitu ada define, design, dan develop yang meliputi ada pendefinisian atau penentuan, perancangan, dan pengembangan. Kemudian untuk prosedur pengembangan yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah define atau penentuan. Penentuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan di lapangan terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua ada desain atau perancangan. Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan dasar untuk merencanakan antara lain, merumuskan kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan dan uji coba skala kecil. Yang terakhir ada develop atau pengembangan. Tahapan pengembangan produk awal atau pembuatan draft awal menurut pendapat dari Tyagaraja menyebutkan bahwa langkah pengembangan ini bertujuan untuk memodifikasi prototipe yang sedang dibuat. Kemudian untuk prosedur pengembangan sendiri yaitu ada yang untuk validasi ahli media, kemudian validasi ahli materi, kemudian kita lanjutkan ke uji coba lapangan, yang terakhir adalah revisi produk. Desain uji coba produk sendiri dilakukan oleh peneliti, yaitu uji coba lapangan awal. Pelaksanaan uji coba lapangan awal ini dilakukan setelah media selesai dikembangkan dan dinyatakan layak digunakan oleh ahli media dan ahli materi. Uji coba lapangan awal dilakukan untuk mendapatkan respon dan masukan dari peserta didik ketika menggunakan media pop-up book Pandawa atau pop-up book Hanacaraka ini. Kemudian untuk subjek uji coba sendiri, penelitian dan pengembangan media pop-up book pada materi aksara Jawa Hanacaraka ini dilakukan di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Pleret Lor yang beralamat di Pleret Panjatan Kulon Progo. Sekolah tersebut dipilih karena terdapat keterbatasan media pendukung untuk belajar bahasa Jawa, khususnya materi aksara Jawa Hanacaraka. Sekarang masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, saya menggunakan teknik non-tes dan teknik tes. Untuk teknik analisis data sendiri, menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif di sini didapatkan melalui wawancara guru, observasi yang dilakukan di lapangan, komentar, serta kritik dari ahli media dan ahli materi. Untuk data kuantitatif sendiri diperoleh dari pengisian angket oleh validator media dan validator materi, serta angket yang diberikan kepada peserta didik kelas 3 di SD Negeri Pleret Lor selaku subjek uji coba di lapangan. Oke, sekian pemaparan dari proposal penelitian yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.